Oke, apa yang terjadi ketika seorang calon nasabah asuransi ragu? Ragu terhadap biaya yang diterapkan di dalam polis asuransinya, ragu terhadap keputusan apakah akan membeli asuransi tersebut atau tidak. Mari kita kupas. Calon nasabah bertanya, saya telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Saya mempunyai riwayat hipertensi dan ada riwayat perawatan di rumah sakit. Saat ini saya diberikan sebuah proposal dengan premi sekitar 25 juta per tahun dengan jaminan uang pertanggungan jiwa sebesar 3,5 miliar. Setelah melalui proses underwriting, perusahaan memutuskan untuk memberikan kepada saya jaminan tersebut dengan kondisi substandar dan biaya asuransi saya yang dibebankan lebih mahal. Yang tadinya sekitar 300-an ribu per bulan kemudian menjadi lebih kurang 2 kali lipat atau sekitar hampir 700 ribu. Apakah saya harus membeli polis tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini lumrah ditanyakan oleh seorang calon nasabah yang ingin memiliki sebuah polis asuransi. Nah, tentu kita mesti tahu berapa besar manfaat yang kita terima, lalu berapa besar biaya yang harus kita bayar untuk menentukan fair atau tidak, murah atau tidak kita membayar untuk sebuah penjaminan dan untuk berapa besar penjaminan tersebut. Nah, salah satu kunci pertama penganalisaan itu adalah itu. Lalu yang kedua, apa yang menjadi pedoman seseorang calon nasabah ketika membeli sebuah polis asuransi? Logikanya ketika sebuah pertanggungan 3,5 miliar disetujui, seorang calon nasabah apabila kemudian menandatangani persetujuan tersebut, maka dia telah menitipkan 3,5 miliar kepada sebuah perusahaan asuransi yang mana akan dicairkan pada saat beliau terjadi resiko kepada ahli waris, apakah kepada pasangan hidupnya, anaknya, atau pihak lain. Nah, tentu kita harus memilih sebuah perusahaan yang besar, yang keuangannya sehat, tempat kita menitip uang tersebut. Kalau tidak, logikanya bagaimana cara kita yakin ya 3,5 miliar itu bakal dibayarin ketika kita meninggal. Itu. Proses mengeluarkan uang klaim 3,5 miliar ini akan didahului oleh proses klaim. Pada saat klaim akan ada persyaratan-persyaratan administratif sehubungan dengan resiko. Bukti resiko telah terjadi yang harus diberikan kepada perusahaan asuransi. Seorang calon nasabah perlu memiliki seorang agen yang hebat. Agen asuransi itu adalah pengacara asuransinya bagi si nasabah. Karena dia yang juga akan turut memberi advice, dokumen-dokumen apa saja yang diserahkan, dokumen-dokumen apa saja yang tidak perlu diserahkan, dan kelengkapan lengkapnya seharusnya seperti apa. Pengacara asuransi atau agen asuransi dalam hal ini membantu dan mewakili seorang calon nasabah untuk memperjuangkan haknya sehingga uang 3,5 miliar yang sudah dititipkan sebelumnya bisa dikeluarkan untuk ahli warisnya. So, ingat 3 poin tadi ya. 1, pastikan Anda mengetahui berapa besar biaya berbanding manfaat yang Anda terima sehingga Anda tahu memutuskan beli atau tidak. Yang kedua, perusahaan tempat Anda menitipkan uang sebesar itu harus perusahaan yang besar dan hebat. Artinya apa? Secara keuangannya dia sehat. Nah, yang ketiga, pada saat terjadi klaim, pengacara asuransinya Anda siapa? Sehingga uang yang Anda titipkan sebelumnya itu benar-benar bisa jatuh ke tangan ahli waris Anda. Semoga bermanfaat. Tenot.